بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب سيدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلم مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأقرب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه أربعة خلفاء الراشدين وبجاه أربعة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صورهم وأفراحهم وبجاه سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا معلم شافي هذامي خصوصا بجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع صوره وفراه أن الله تغشاهم بالرحمة المغفر لدرجاتهم في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مسجد البركة. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Jami Al-Barakah, yang saya hormati segenap para pecinta syariat Allah, ilmu Allah, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan doa dan harapan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang yang mampu meningkatkan kualitas syukur, meningkatkan salawat, yang akhirnya dengan sebab kedua ini apa yang menjadi dalam diri kita nikmat insyaallah ditambahkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk akhir Sya'ban, kilah wa qilah sudah masuk awal Sya'ban. Bainahuma minas sahihaini, dua-duanya masuk kepada kaul yang sahih, baik yang hari ini atau yang esok, itu dua-duanya min qaulainis sahihaini, itu masuk pada kaul yang sahih. Wa amma ghairihima wa huwa minal mudzabdzabina,
Adapun selain kedua ini itu termasuk mudzabdzabina yang dikhawatirkan, remeng-remeng. Mudzabdzab itu kayak ada yang hari Kamis, udah ada Ramadan, ada yang hari Kamis. Nah, itu salah satu di antara yang perlu kita persiapkan dalam bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, saya mengawali salah satunya ini hadis yang sangat masyhur, bahkan banyak redaksinya yang berbeda, cuman intinya sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrun azimun, atakum daifun karimun, faqul marhaban bihi, fa innahu syahrun azimun bil barakati minal ibadat, rawahu At-Tabrani. Di antara hadis yang ada yang kalimatnya azallakum syahrun azimun, ada yang atakum syahrun azimun. Jadi banyak beberapa riwayat yang redaksinya berbeda-beda, cuman kesimpulannya intinya sama. Menjelang Sya'ban mau habis atau Ramadan mau datang, Rasulullah ngomong di beberapa para sahabat, kemudian bilang bahwa kita bakal kedatangan bulan mulia. Dalam riwayat yang lain kagak disebut mulia, doifun karim, tamu mulia gitu. Nah, dua-duanya pada maksud yang sama. Intinya kita bakal kedatangan sesuatu yang sangat mulia. Dalam riwayat yang lain kita suruh famarhaban bihi, ucapkan selamat datang. Jadi saking mulianya itu ungkapan marhaban itu sebagai kita benar-benar siap bahwa bakal ada tamu yang datang. Itu kiasannya begitu dalam ungkapan marhaban. Makanya banyak di beberapa spanduk baik dari sekolahan, dari masjid, dari yayasan, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Intinya ucapan selamat datang. Itu ucapan begitu tuh bukan kalimat basa-basi tuh, bukan kalimat yang dari ide dari manusia biasa, bukan. Karena ada di antara riwayat Rasulullah mengangkapkan itu tuh sebagai ungkapan bahwa kita siap, diri kita siap. Dianalogikan oleh ulama, kalau kita mau datang tamu mulia, kita udah bikin janji ada orang mau datang dari kalangan yang kita anggap mulia, baik kalangan dunia atau kalangan akhirat. Maksudnya kalangan dunia atau kalangan agama. Misalnya kita bakal tahu datang camat, bakal datang wali kota, bakal datang. Udah kagak mungkin kita bakal bebenah tuh. Kita bakal siapin, kita bakal bebenah, kita bakal rapihin, bahkan tempatnya kita udah siapin. Kenapa? Emang tamu yang kita anggap mulia tuh bakal datang. Atau dari kalangan agama, guru mau datang, kiai mau datang, habib mau datang, syekh mau datang, pasti tuh. Jadi sebagai tuan rumah mempersiapkan apa yang bakal kita siapin sebagai ungkapan, ucapan selamat datang kepada orang yang kita muliakan tersebut. Nah, begitu juga Rasulullah jauh-jauh sebelum datang, bahkan menjelang datangnya ngingetin, kita bakal kedatangan tamu mulia nih, siap-siap ya, gitu kalau bahasa gitu nih. Ucapin selamat datang, marhaban ahlan wa sahlan. Cuman ungkapan marhaban wa sahlan itu sebagai bentuk, kalau kata ulama, ista'dadan ala annahu
ta'iddu bi ikramihi alaihi. Ucapan selamat datang itu sebagai ungkapan bahwa dia akan mempersiapkan pengen memuliakan dirinya dengan sebab kedatangan tamu mulia. Jadi kita siap-siap pengen dimuliain dengan sebab kemuliaan tamu tersebut. Kalau dianalogikan, kita siap-siap kita pengen dimandiin, pengen dibersihin gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan hal itu kita udah siapin. Karena ada orang yang pengen muliain kita. Ada orang yang pengen nyababin kita jadi orang mulia, diampunin dosanya. Makanya di antara lain sebutan hadis itu macam-macam tuh lanjutannya. Ada yang menyebut li'anna futihatil abwabul jannati wa sufidatis sayatinu, karena di dalam bulan tersebut yang disebut Syahrul Nazim, pintu sorga dibuka, kemudian setan dikunci, kemudian amal ibadah dilipat gandakan, wa du'ifatil hasanat, kemudian dilipat gandakan amal kebaikan, wadzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa itu diampunin. Jadi Rasulullah begitu nyebutin tamu selamat datang, ini tamu mau ngapain nih? Ya tadi tuh, karena tamu mulia, nah kita bakal mau dibersihin. Jadi Rasulullah itu tamu itu tuh yang bakal menyebabkan kita bisa dimuliain sama Allah kalau kita ikutin apa saran tuh tamu gitu. Maka kata Rasulullah, tamu itu ngebukain sorga, ngenutupin neraka. Tamu itu melipat gandakan amal kebaikan. Tamu itu membersihkan kita punya dosa. Tamu itu mengijabah segala doa. Itu sebagai bentuk bahwa tamu itu kemuliaannya itu membawa kemuliaan tuan rumah yang ada gitu. Kalau tuan rumah siap itu, maka ucapan famarhaban bihi wa ahlan bihi, ucapan selamat datang itu sebagai ungkapan persiapan gitu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, yang berkaitan dengan isti'dadan persiapan itu ulama menyatakan ada yang berkaitan dengan zahir, ada yang berkaitan dengan batin. Tathhirun nufusi wal qulubi, berkaitan dengan ngebersihin diri dan ngebersihin kita punya hati. Ibarat ada orang tadi, tamu mulia mau datang rumah yang jarang bebenah, kita bebenah, yang jarang ngepel kita ngepel, yang jarang disapu kita sapuin, kita bersihin deh. Makanya kalau dulu kalau kata guru saya yang namanya Ki Mursidi, dulu sebutnya Guru Mursidi Klender, dia ahli tauhid, dikenal deh kalau di Betawi itu ulama yang jago dalam tauhidnya. Itu persiapan kita ngecat rumah, rapihin rumah, itu bukan mau lebaran sunahnya sebenarnya, tapi mau puasa kita rapiin, kita bersihin, karena itu sebagai ungkapan tathhirun nufus, kita membersihkan diri kita, artinya dalam bentuk zahir itu namanya. Jadi siapin satu hari bebenah. Jadi kalau yang masih ikut pada kesimpulannya minggu besok, nah nih hari ini kita jangan kemana-mana, bebenah kita bersihin, yang jarang kita bersihin, yang jarang kita rapihin, khususnya berkaitan dengan yang bakal kita pakai. Nah itu kita rapihin, berarti tempat sholat kayak mukena, sarung, kemudian terkhusus Quran, itu kita siapin. Jadi bersihin, yang jarang bersihin. Nah karena tamu itu bakal datang, itu sebagai ungkapan tadi famarhaban bihi wa ahlan bihi, kita mengucapkan selamat datang, maka kita kudu bersihin apa yang menjadi sekitar kita. Maka dikiaskan dalam kesunahan berkaitan dengan penyambutan, yang paling terpenting bukan nyambut Idul Fitri tapi Ramadan gitu ya. Nanti Idul Fitri itu kepada bagian yang kedua. Nah jadi itu diantara
pendapat beberapa orang-orang soleh itu diantara kesunahan yang paling afdol kita ngebersihin tempat, ngecat dan lain sebagainya itu nyambut bulan Ramadan, terkhusus berkaitan dengan ibadah yang tempat-tempat ibadah yang bakal kita kerjain. Nah jadi itu tathhirun nufus, ngebersihin diri, artinya berkaitan dengan zahiran. Dan kemudian yang kedua, kalau di termasuk tathhirun nufus itu kita disunnahkan mandi. Jadi begitu besok nih maghrib atau sore, karena udah kita yakinin nanti maghrib masuk Ramadan, maka kita disunahin mandi sunnah, itu bebersih. Nah itu termasuk tathhirun nufus, dia membersihkan diri, dia mandi. Jadi niat mandi itu mandi ingin menyambut bulan Ramadan sebagai ungkapan marhaban bihi. Jadi karena kalau udah setarnya bagus, niatnya bagus, kesononya Allah kasih taufiknya cepat, karena dari awalnya udah niat gitu. Nah itu diantara berkaitan dengan tathhirun nufus, ngebersihin diri. Nah yang paling banyak itu berkaitan tathhirul qulub, berkaitan hati, artinya berkaitan batin. Batin itu ada dua, yang berkaitan dengan hukukun anillah wal hukuku anillah wal hukuku aninnas, berkaitan dengan hak-hak yang ada pada Allah atau berkaitan hak-hak yang ada pada manusia. Ini sebelum Ramadan. Di antaranya apa? Fadainullahu ahaqqu ayyuqtado. Kalau masih ada utang ame Allah, bayar. Khususnya berkaitan puasa. Itu menjelang tuh, makanya dari kemarin itu Bang, kita sebagai orang laki atau kita sebagai kepala rumah tangga, kita ingetin tuh, terkhusus kepada perempuan, istri, anak-anak kita yang perempuan, putri-putri kita ingetin. Makanya dari bulan Rejab saya udah cerewet banget, karena anak saya perempuan, 4-4-nya perempuan. Itu saya udah cerewet banget, ini punya utang puasa udah bayar belum nih, utang semua udah bayar nih. Nah itu sebagai tanggung jawab kita, ngiketin dalam rangka berkaitan dengan tathhirul qulub, berkaitan dengan hak-hak kepada Allah. Jadi jangan sampai Ramadan datang utang udah jatuh tempo masih belum dibayar gitu. Kita mau orang aja, kita diutang, kita orang utang sama kita jadi tempo masih tarsok yang tadinya demen kita jadi enek. Nah jangan sampai kita dinekin sama Allah tuh, karena dalam bahasa Rasulullah dalam riwayat fadainullahu ahaqqu fadainullahi haqqu ayyuqtado, maka adapun utang Allah lebih dulu, lebih cepat, harus lebih dulu dibayar. Maka itu berkaitan dengan hukukun al-hukuku anillah, berkaitan dengan hak-hak yang ada pada Allah, itu adalah berkaitan dengan utang puasa terkhusus. Wa amma utang berkaitan ibadah yang lain, terkhusus berkaitan dengan sholat, maka itu tetap diniatkan kalau masih ada kodok yang kita lupain. Walaupun ini ada dua pendapat berkaitan orang tobat. Faman taba alaihi an israfi nafsihi faqdi salatahu mamadu alaihi. Siapapun orang yang niatkan tobat pada dirinya karena kelakuannya israf pada dirinya, kebrengsekan pada dirinya, kemudian dia tobat, maka dia harus mengkodokkan sholat yang dia udah tinggalin. Itu kaul yang pertama. Tapi kata kaul yang kedua, orang kalau udah tobat ya udah, selama tobatnya benar, maka masuk kepada hadis Rasulullah, siapa orang yang tobat maka kaman la dzambalah, seperti orang yang dihitung tidak punya dosa. Jadi udah, asal tobatnya biar bener. Nah cuman masalahnya kan sekarang kita tobat benernya apa kagak benernya nih, itu yang masih kadang-kadang nggak jelas. Makanya ada istilah tobat sambel, kadang-kadang anget-anget tai apa tahu. Nah itu kadang-kadang kita nih, makanya kalau udah nasuha
itu masuk kata pendapat ulama kaman la dzambalah, itu orang itu seperti tidak punya dosa. Nah, makanya berkaitan sholat tetap diniatin. Tapi yang jelas berkaitan utang Allah itu berkaitan yang puasa itu terkhusus. Nah, itu yang termasuk bagian dari hak-hak kepada Allah kita tunain. Dan kemudian berkaitan dengan hak Allah juga berkaitan dengan ilmu. Artinya ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Kan kalau Ramadan yang diibadahin ini penyakit orang bulan Ramadan nih. Ramadan itu kewajiban yang fardu, yang wajib itu cuma 2. Kadang yang dikerjain cuma 2. Apa itu? Puasa sama zakat fitrah doangan. Amalan allati tata'allaqu bihima, amalan yang berkaitan dengan kedua itu udah kagak dikerjain. Makanya kata ulama tuh minimalnya itu ada 6. As-saumu wat tarawihu wa qiraatul qur'ani was shadaqatu wal i'tikafu waz zakatul fitri. 6 tuh. Kalau saya suka ngebahasain siang puasa, malam terawih, tadarusan biar rajin, sedekah doyanin, iktikaf mulai seringin, di akhir zakat fitrah bayar. Itu yang berkaitan dengan amalan. Nah, berkaitan ilmu tuh ilmu berkaitan ini siapin. Yang kagak ngerti puasa apaan, ngebatalin apaan aja, rukun puasa apaan, dan lain sebagainya. Ntar berkaitan terawih juga begitu. Terawih ada berapa rakaat, kemudian terawih bagaimana kaifiatnya, rukunnya apaan, sunnahnya apaan, yang ngebatalin apaan, dan lain sebagainya. Sama baca Quran juga begitu, sama iktikaf juga begitu, sama sodakoh juga begitu. Sodakoh ada 3, ada sodakoh sunnah, ada sodakoh sunnah, ada sodakoh wajibah, ada sodakoh mutlakoh. Kemudian zakat fitrah bagaimana, pakai beras apa pakai duit? Kalau pakai beras pendapat Imam Syafi'i, kalau pakai duit pendapat Imam Syafi'i. Nah, itu kudu pakai ilmunya tuh. Nah, itu termasuk orang yang istiqdadan tuh, kata ungkapan ulama tadi tuh. Orang menyebut spanduk marhaban ahlan wa sahlan bukan cuma spanduk, tapi istiqdadan, persiapan dirinya untuk kita siap pengen dimuliakan ame tamu tersebut. Maka tadi di antara lain ada persiapan zohir batin. Di antara rangkaian persiapan batin itu ya termasuk adalah ilmu ibadah yang bakal kita siap kerjain. Nah, banyak tuh. Cuman dalam kesempatan ini yang saya ingetin di antara lain 1, iktikaf. Iktikaf, makna iktikaf itu ada yang am, ada yang khos. Ini sebagian pendapat ulama tuh. Itu iktikaf yang am, ada iktikaf am secara umum dan secara khusus. Emang kalau yang namanya secara khusus itu fi asril awakhiri, di akhir bulan Ramadan. Iktikaf yang enggak pulang-pulang, udah di masjid aja udah 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena dalam rangka dia memburu malam yang sangat keramat, yang disebut lebih bagus dari 1000 bulan. Itu iktikaf yang khos itu tuh, secara khusus. Nah, cuman kita jangan sampai yang khos kagak, yang am kita kagak kerjain. Kalau yang am itu makna iktikaf secara umum. Artinya kan amalan sunnah tuh, tadi kan saya bilang bahwa amalan 6 itu yang 2 yang wajib, yang 4 sunnah. Nah, yang sunnah tuh, yang dimaksud sunnah itu niatin wajib dalam diri kita.
Kenapa emang? Karena hadis Rasulullah juga menyatakan kalau bulan Ramadan yang disebut dengan dilipat gandakan, kata Rasulullah, man taqarraba bi faridotin udilat bi sab'ina faridatan wa man taqarraba